Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembangunan tol Trans Sumatera masih terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19. Dari target pembangunan hampir 3.000 km jalan tol Trans Sumatera, kini sudah ada 648 km yang beroperasi. Sementara 769 km dalam proses konstruksi dan 291 km dalam persiapan menuju proses konstruksi. Pembangunan tol Trans Sumatera masih terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19. Dari target pembangunan hampir 3.000 km jalan tol Trans Sumatera, saat ini sudah ada 648 km yang beroperasi, sementara 769 km masih dalam proses konstruksi dan 291 km dalam persiapan menuju proses konstruksi. Menurut pakar transportasi Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung mengatakan, proyek infrastruktur mampu mendorong ekonomi Indonesia supaya terus berjalan karena melibatkan banyak masyarakat dari kelas pekerja di kawasan proyek hingga ke level manajemen. Selain itu, pembangunan infrastruktur mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan efek multiplier. Pembangunan konstruksi itu melibatkan banyak orang yang bisa tetap bekerja. Dan yang bekerja itu dari tingkatan paling bawah, tukang, sampai ke tingkat manajemen. Jadi begitu ada kegiatan, ada pekerjaan, dan itu bisa melibatkan banyak yang lain juga. Ya, yang lain juga misalnya kalau mereka kan perlu makan juga, gitu ya, di lapangan apalagi sampai ke tukang gali pun bisa bekerja. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang menjelaskan ada 3 tantangan dalam proyek ini. Pertama, pemerintah dan kontraktor Hutama Karya perlu menjaga keseimbangan alam Sumatera di tengah pembangunan jalan tol, salah satunya dengan membangun lorong penyeberangan bagi gajah di kawasan Sumatera. Kedua, setelah membangun jalan tol utama, pemerintah dan kontraktor perlu menyambungkan jalan tersebut ke kawasan sentra ekonomi, seperti daerah pariwisata maupun kawasan industri. Ketiga, tantangan keberlanjutan finansial bagi kontraktor yaitu Hutama Karya. Oleh karena itu, pemerintah membuka peluang kerjasama dengan sektor swasta dalam hal pembiayaan dan mempertimbangkan permintaan Hutama Karya untuk memperpanjang masa konsesi. Danang juga melihat besarnya peluang pendanaan tol Trans Sumatera dari Sovereign Wealth Fund yang sedang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Danang juga melihat besarnya peluang pendanaan tol Trans Sumatera dari Sovereign Wealth Fund yang sedang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Penting ada permintaan juga dari HK untuk melakukan inovasi di bidang finansial, termasuk sekuritisasi seperti yang disarankan oleh Bapak Presiden pada saat peresmian di Aceh Sigli. Dia menginginkan ada inovasi-inovasi pembiayaan baru, sekuritisasi, melibatkan partner strategis, kemudian ada juga rencana dari Hutama Karya mengajukan untuk perpanjangan konsesi dan sebagainya. Ini hal-hal yang menurut saya perlu jadi catatan kita. Inovasi di bidang engineering juga banyak, inovasi di bidang pengembangan wilayah juga banyak, inovasi di bidang pembiayaan saya kira akan sangat dinamis. Danang optimis target selesainya pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada 2024 bisa tercapai, meski saat ini proses konstruksi sedikit melambat karena ketentuan jaga jarak antar pekerja selama pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.